Pembatasan ekspor Tiongkok terhadap gallium dan germanium, bahan penting untuk teknologi maju, telah meningkatkan perang teknologi AS Tiongkok yang mencerminkan perebutan yang lebih luas untuk dominasi teknologi dan pengaruh global. Larangan ekspor gallium dan germanium baru-baru ini oleh Tiongkok yang diumumkan dengan alasan keamanan nasional merupakan respon langsung terhadap pengetatan kontrol ekspor AS terhadap teknologi semikonduktor yang ditujukan ke Tiongkok. Langkah ini yang mempengaruhi material penting untuk semikonduktor, militer, dan teknologi energi terbarukan, merupakan bagian dari eskalasi saling balas antara kedua negara adidaya tersebut. AS telah menerapkan langkah-langkah seperti Undang-Undang CHIPS dan memasukkan entitas Tiongkok ke dalam daftar hitam untuk membatasi akses Tiongkok ke semikonduktor canggih. Sementara dominasi Tiongkok dalam pasokan mineral penting ini memungkinkannya untuk memberikan tekanan signifikan pada rantai pasokan global. AS diperkirakan akan mengejar strategi diversifikasi, termasuk mengembangkan produksi dalam negeri dan memperkuat aliansi untuk mengurangi dampak pembatasan Tiongkok. Situasi ini menyoroti tren peningkatan persenjataan rantai pasokan dan potensi pemisahan ekonomi dengan implikasi signifikan bagi inovasi, aliansi geopolitik, dan ekonomi global. Perang teknologi AS Tiongkok dipandang sebagai persaingan strategis untuk supremasi teknologi, dengan kedua negara mengambil tindakan perlindungan untuk mengamankan kepentingan militer dan ekonomi mereka. Pembatasan ekspor Cina dipandang sebagai tindakan pembalasan terhadap kontrol ekspor AS yang menunjukkan respon yang direncanakan untuk membatasi akses AS ke bahan-bahan penting. AS membenarkan pembatasan ekspornya terhadap Cina sebagai hal yang diperlukan untuk keamanan nasional, dengan tujuan mencegah Cina mengembangkan teknologi militer canggih. Para ahli mengantisipasi bahwa AS akan mempercepat upaya untuk mengamankan sumber alternatif mineral penting dan mengurangi ketergantungan pada pasokan Cina. Larangan ekspor diperkirakan akan berdampak luas pada berbagai industri, termasuk semikonduktor, energi terbarukan, pertahanan, dan elektronik konsumen. Situasi ini mencerminkan tren yang lebih luas di mana negara-negara memanfaatkan kendali atas sumber daya penting untuk mendapatkan keuntungan geopolitik, suatu praktik yang dikenal sebagai persenjataan rantai pasokan. AS dan Cina kemungkinan akan terus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan strategis mereka yang berpotensi menyebabkan polarisasi ekonomi lebih lanjut dan pembentukan kembali dinamika perdagangan global. Dalam eskalasi terbaru persaingan geopolitik AS-Tiongkok, Tiongkok mengumumkan pembatasan ekspor baru pada gallium dan germanium, dua mineral yang penting untuk teknologi militer dan sipil tingkat lanjut. Langkah tersebut yang dibenarkan oleh Beijing atas dasar keamanan nasional merupakan respon langsung terhadap kontrol ekspor AS yang semakin ketat yang menargetkan industri semikonduktor Tiongkok. Dinamika saling balas ini membentuk kembali rantai pasokan global, memperdalam ketegangan antara kedua negara adidaya, dan meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas ekonomi global. Pada video ini mengupas motivasi dan implikasi larangan ekspor Cina, dampaknya terhadap Amerika Serikat dan industri global, serta bagaimana konflik ini mencerminkan perebutan dominasi teknologi yang lebih luas di abad ke-21. Pada tanggal 4 Desember 2024, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan larangan ekspor produk yang terkait dengan gallium dan germanium dengan alasan masalah keamanan nasional. Bahan-bahan ini sangat penting untuk memproduksi semikonduktor, elektronik canggih, serat optik, dan teknologi energi terbarukan. Bahan-bahan ini juga sangat diperlukan untuk aplikasi militer, termasuk sistem radar, komunikasi satelit, dan peralatan penglihatan malam. Mengapa gallium dan germanium sangat penting? Gallium digunakan dalam produksi semikonduktor, LED, dan perangkat telekomunikasi berkecepatan tinggi. Gallium sangat penting untuk infrastruktur 5G, sistem radar militer, dan komunikasi satelit. Germanium penting untuk optik inframerah, kabel serat optik, dan panel surya. Germanium juga merupakan komponen utama dalam kacamata penglihatan malam dan teknologi pertahanan lainnya.
Tiongkok mendominasi pasokan global kedua bahan tersebut, memproduksi 94% gallium dan 83% germanium di seluruh dunia. Dominasi ini memberinya pengaruh yang signifikan dalam rantai pasokan global, terutama karena negara-negara berlomba untuk mengamankan bahan-bahan yang penting bagi teknologi yang sedang berkembang. Pembatasan ekspor gallium dan germanium oleh Tiongkok secara luas dipandang sebagai respon terencana terhadap tindakan AS baru-baru ini yang menargetkan kemampuan teknologinya. Waktu pengumuman hanya 1 hari setelah AS memperluas kontrol ekspornya pada peralatan pembuatan chip canggih, menggarisbawahi sifat pembalasan dari tindakan tersebut. Pembatasan ekspor AS terhadap Tiongkok. AS telah mengintensifkan upaya untuk membatasi akses Cina ke teknologi semikonduktor canggih dengan alasan kekhawatiran atas keamanan nasional dan aplikasi militer. Langkah-langkah terkini meliputi kontrol ekspor yang diperluas. Departemen Perdagangan AS telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap ekspor peralatan pembuatan chip canggih, bahkan ketika diproduksi oleh fasilitas asing yang menggunakan teknologi Amerika. Kontrol ini bertujuan untuk memblokir akses Cina ke semikonduktor tercanggih. Daftar hitam entitas Tiongkok. AS telah memasukkan sekitar 140 perusahaan dan lembaga penelitian Tiongkok ke dalam daftar hitam, menuduh mereka membantu upaya modernisasi militer Beijing. Undang-Undang CHIPS disahkan pada tahun 2022. Undang-undang ini menjanjikan 52 miliar dolar untuk meningkatkan produksi semikonduktor dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor khususnya dari Cina. Amerika Serikat telah membenarkan tindakan ini dengan menegaskan bahwa semikonduktor canggih sangat penting untuk keamanan nasional dan bahwa pembatasan akses Cina akan membatasi kemampuannya untuk mengembangkan teknologi militer mutakhir. Pembatasan ekspor gallium dan germanium oleh Tiongkok merupakan eskalasi signifikan dalam konfrontasi ekonomi dan teknologi antara kedua negara. Dengan menargetkan material yang penting untuk produksi semikonduktor, Tiongkok mengirimkan pesan bahwa Tiongkok dapat memanfaatkan dominasinya dalam material langka untuk mengganggu rantai pasokan global dan menekan para pesaingnya. Tanggapan AS terhadap larangan ekspor. Amerika Serikat beraksi keras terhadap pembatasan ekspor Cina, mengutuknya sebagai tindakan pemaksaan dan berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi dampaknya. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menekankan perlunya mengurangi risiko dan mendiversifikasi rantai pasokan dari Cina, menggarisbawahi upaya untuk membangun kemitraan alternatif dan mengurangi ketergantungan pada Beijing. Upaya diversifikasi AS kemungkinan akan mempercepat upaya untuk mengamankan sumber daya alternatif gallium, germanium, dan mineral penting lainnya. Upaya ini meliputi yang pertama mengembangkan produksi dalam negeri. AS memiliki cadangan mineral penting tertentu yang signifikan tetapi tidak memiliki infrastruktur untuk memprosesnya. Investasi dalam fasilitas penambangan dan pemrosesan dalam negeri diperkirakan akan meningkat. Memperkuat aliansi. AS dapat memperdalam kemitraan dengan sekutu seperti Kanada, Australia, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengamankan pasokan alternatif mineral penting. Daur ulang dan inovasi. Teknologi baru untuk mendaur ulang gallium dan germanium dari limbah elektronik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor Cina. Akan tetapi, beralih dari rantai pasokan Cina akan memerlukan waktu dan investasi besar, sehingga membuat AS rentan dalam jangka pendek. Efek berantai larangan ekspor Cina akan terasa di berbagai industri, terutama di sektor yang bergantung pada gallium dan germanium. Yang pertama, industri semikonduktor. Industri semikonduktor yang sudah bergulat dengan gangguan rantai pasokan dan ketegangan perdagangan AS Tiongkok kemungkinan akan menghadapi tantangan lebih lanjut karena pembatasan ekspor Tiongkok menciptakan kekurangan bahan penting. Perusahaan yang bergantung pada gallium dan germanium untuk memproduksi chip, LED, dan perangkat telekomunikasi kecepatan tinggi mungkin perlu mencari pemasok alternatif atau menghadapi kenaikan biaya. Yang kedua, energi terbarukan.
Germanium merupakan material utama yang digunakan dalam panel surya yang sangat penting bagi upaya global untuk beralih ke energi terbarukan. Larangan ekspor dapat memperlambat produksi panel surya yang berpotensi membahayakan tujuan iklim. Yang ketiga adalah pertahanan dan dirgantara. Teknologi militer seperti kacamata penglihatan malam, sistem radar, dan komunikasi satelit bergantung pada gallium dan germanium. Larangan ekspor dapat mempengaruhi dan mengganggu rantai pasokan pertahanan sehingga meningkatkan kekhawatiran keamanan nasional bagi AS dan sekutunya. Yang keempat adalah teknologi dan elektronik. Barang elektronik konsumen, termasuk telepon pintar dan laptop, bergantung pada gallium dan germanium untuk komponen canggih. Larangan tersebut dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi dan kekurangan pasokan di industri teknologi. Keputusan Tiongkok untuk membatasi ekspor gallium dan germanium menyoroti tren peningkatan persenjataan rantai pasokan, di mana negara-negara memanfaatkan kendali atas sumber daya penting untuk memperoleh keuntungan geopolitik. Taktik ini mencerminkan sifat perdagangan global yang semakin terfragmentasi karena negara-negara memprioritaskan keamanan nasional daripada integrasi ekonomi. AS dan Tiongkok bergerak menuju pemisahan rantai pasokan mereka, didorong oleh ketidakpercayaan bersama dan prioritas strategis yang saling bertentangan. Pemisahan ini membentuk kembali dinamika perdagangan global dalam beberapa cara. Yang pertama adalah bifurkasi rantai pasokan. Dunia semakin terbagi menjadi dua blok ekonomi dengan AS dan sekutunya di satu sisi dan Cina dan mitranya di sisi lain. Yang kedua adalah peningkatan biaya. Diversifikasi rantai pasokan dan pengembangan sumber alternatif akan membutuhkan investasi yang signifikan yang menyebabkan biaya yang lebih tinggi bagi perusahaan dan konsumen. Kerentanan bagi negara berkembang. Negara-negara yang bergantung pada perdagangan global mungkin menghadapi tantangan karena rantai pasokan menjadi lebih terfragmentasi dan kurang dapat diprediksi. Pergeseran aliansi geopolitik. Larangan ekspor kemungkinan akan mendorong AS untuk memperkuat aliansi dengan negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Jepang yang kaya akan mineral penting. Pada saat yang sama, Tiongkok dapat mempererat hubungan dengan negara-negara yang bersedia untuk sejalan dengan kepentingan ekonomi dan geopolitiknya, seperti Rusia dan beberapa negara di belahan bumi selatan. Perang teknologi yang meningkat dapat berdampak beragam pada inovasi. Di satu sisi, persaingan antara AS dan Cina dapat mendorong terobosan dalam material alternatif dan teknologi daur ulang. Di sisi lain, akses terbatas ke material penting dapat memperlambat kemajuan teknologi, terutama di bidang yang sedang berkembang seperti kecerdasan buatan dan energi terbarukan. Persaingan AS Tiongkok atas mineral-mineral penting sepertinya tidak akan mereda dalam waktu dekat. Kedua negara diperkirakan akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi kepentingan strategis mereka. Cina kemungkinan akan memberlakukan pembatasan tambahan pada bahan langka lainnya seperti unsur tanah jarang yang penting untuk kendaraan listrik, turbin angin, dan teknologi hijau lainnya. AS kemungkinan akan memperluas upayanya untuk mengamankan sumber alternatif mineral penting dan memperkuat kontrol ekspor untuk membatasi akses Cina ke teknologi maju. Sementara itu, negara-negara lain akan menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk memihak pada satu pihak atau pihak lain, yang selanjutnya akan menyebabkan polarisasi lanskap ekonomi dan geopolitik global. Pembatasan ekspor gallium dan germanium oleh Tiongkok menandai eskalasi signifikan dalam perang teknologi dan perdagangan AS Tiongkok. Material penting ini yang penting untuk semikonduktor, energi terbarukan, dan teknologi militer canggih telah menjadi medan pertempuran terbaru dalam perebutan supremasi teknologi dan ekonomi. Langkah ini menggarisbawahi kerentanan rantai pasokan global dan tren meningkatnya pemisahan ekonomi antara kedua negara adidaya tersebut. Saat AS dan sekutunya berupaya mengurangi ketergantungan pada Cina dan Beijing berupaya memperkuat kendalinya atas sumber daya penting, dunia tengah memasuki era persaingan dan ketidakpastian yang semakin ketat. Pada akhirnya, konflik ini bukan hanya tentang dua negara ini tentang masa depan kekuatan global di abad ke-21. Keputusan yang dibuat hari ini akan membentuk lanskap teknologi, ekonomi, dan geopolitik selama beberapa dekade mendatang.